Biar recordingnya keluar dulu. Oke. Teman-teman selamat siang, berkah dalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Ya. Siang, Pak. Yes, Yus. Oke. Teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, silahkan teman-teman kita ini dulu ya, ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, saya mau tahu suasana hati teman-teman itu bagaimana. Nah, silakan teman-teman klik Jamboard di situ, ya. Jamboardnya diklik, gitu. Oke, Jamboardnya diklik. Nah, di dalam Jamboard di situ, silahkan nanti teman-teman menuliskan suasana hatinya. Nah, menuliskannya demikian. Saya tuliskan dulu. Saya tuliskan dulu ya, contoh ya. Ini contoh aja. Oke. Weh, malah diorek-orek aku cek. Ini apa? Silakan nanti teman-teman klik sticky note ya. Terus nanti ini dituliskan suasana hatinya bagaimana. Ini nama. Suasana hatinya sedang campur aduk, seneng tapi ya gitulah. Nah, misalkan gini ya, misalkan itu seperti itu ya, pakai sticky note ya. Oke, silakan teman-teman menuliskan suasana hatinya pakai sticky note. Yo, saya tunggu. Kita seru-seruan aja dulu. Aku karena mau bagi ya. Nah, Sari Kacang Hijau disponsori oleh Sari Kacang Hijau. Yo, silakan dituliskan. Pak, Non? kok di tempat saya nggak bisa ya, Pak? Kalau lewat Google harus install aplikasi dulu. Oh, yang pakai HP ya? Iya, Pak. Yang nganggo HP. Kalau pakai HP tuliskan di kolom chat aja deh. Kalau yang pakai HP dituliskan di kolom chat aja. Ya, Pak. Makasih. Saya mau lihat dulu. Leh. Ini satu aja. Frame 2, 3, 4 nggak usah. Di frame 1 ya. Nugra, lumayan senang. Yuk teman-teman yang lain ditunggu. Ditunggu, silahkan. Tuliskan aja kalau mau curhat ya silahkan. Santai, Pak. Pak, yang lewat HP itu Pak di kolom komentar. Ya, yang lewat HP di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Ya. Nggak usah dipaksain. Oke. Tio, biasa aja. Lumayan senang Hilarion Miko. Bahagia dan semangat iso iki. Cesa sedikit bahagia. Bartolomeo senang tapi bingung. Bintang biasa aja, nggak ada yang spesial. Oke. Ruben agak kesel, wifi lag banget. Kalau saya laptop yang lag banget. Ya. Bartolomeo Giri biasa aja. Louis cemas campur aduk. Ini yang kemarin ketemu di ini ya, di Geraha Wisata dia. Biasa aja, lumayan kesel, wifi mati. Wah, ini kamu harus main ke rumahnya, ke kantornya kakakmu nih. Bahagia tapi bohong. Aduh. Tidak senang, tidak sedih, biasa aja. Oke, kenapa kalau anak cowok tuh pasti biasa aja gitu. Flat, hidupnya flat. Nggak punya perasaan, Pak, soalnya, Pak. Aduh, nggak punya perasaan nih gimana nih? Gimana mau dapet cewek nih, kamu punya rasa aja nggak ada nih, gimana ini? Oke, nggak apa-apa. Sedih ya, seneng nggak tahu. Dikson, suasana hati seneng.
biasa aja. Kevin lagi bad mood gegara dijadiin bahan gibah. Aduh. Ini yang biasa gibah ini anak cowok anak cewek nih. Bohong tuh Pak, bohong. Hah? Cowok, Pak, cowok. Siapa? Cewek Oh, Pak, oh cewek. Kamu digibahin? dua-duanya Pak, Hah? dua-duanya masuk kok, suka gibah semua. Oh gitu, dua-duanya sama ya. Rano, netral, agak ngantuk. Oke. Kalau agak ngantuk, nah ini. Cepake iki no. Ini loh. Nah, ini loh. Apa ki? Kopiko, Lucky Day. Ini ya, Lucky Day. Oh, sponsorku oke loh, Cah. Sponsorku oke iki. Santai. Ada lagi? Ada lagi yang mau ini? Udah ya, habis ya? Habis ya? Oke. Samuel senang. Oke, good. Terima kasih teman-teman. Enggak apa-apa. Semua suasana itu kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya toh. Namanya aja orang hidup pasti ada kadang seneng, kadang susah, kadang flat, kadang sedih, biasa aja, dan seterusnya. It's okay. Itu artinya kamu hidup. Nah, oke, overall nanti teman-teman kita coba masuk ke materi dengan perasaan-perasaan kita masing-masing, gitu. Perasaan kita masing-masing, nggak apa-apa lah. Nanti coba beradaptasi. Oke, teman-teman. Untuk simulasi dan komunikasi digital itu sekarang namanya berubah ya, namanya berubah menjadi logika dan teknologi digital. Namanya sekarang ganti itu ya mapelnya ya. Nah, nanti kita tunggu perkembangan, soalnya sekolah kita itu ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, ada beberapa mapel yang harus berganti nama. Tapi untuk muatannya juga berubah juga. Oke. Gimana yang kemarin sudah mengirim Twibbonnya? Orang dua Sudah nih. Pak. Siapa nih yang dua belum? Bagas Kristisen sama Frederick Ruben Kusumo Winarno. Belum ngirim. Iya Pak. Ya, oke. Ikutan lomba, siapa tahu menang kan? Menang, dapat voucher GoPay atau apa gitu kan, lumayan. Ya toh? Siapa tahu kan? Oke, teman-teman, kita akan ini ya masuk ke materi. Kita akan masuk ke materi. Si loading. Oke. Sudah masuk? Masuk ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Belum? Sudah toh? Sudah Pak. Oke. Nah, untuk materi yang kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Nah, jadi nantinya harapannya adalah teman-teman mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Ya apa ya toh? Ya enggak apa-apa. Ini judulnya itu secara sederhana itu mengajak teman-teman untuk berpikir secara ini ya rasional. Intinya seperti itu, ya toh. Ada urutan-urutannya. Nah, selanjutnya ini untuk beberapa materi, ya toh, beberapa materi yang akan kita bahas, ya. Beberapa materinya itu kita lanjut.
Oke, kita pertama tentang pembahasan dulu. Tentang berpikir komputasional. Coba saya minta tolong dibacakan, Mas Ambrosius. Berpikir komputasional sampai komputer itu silakan dibacakan. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Metode dan model komputasional memberikan kemudahan bagi kita untuk memecah masalah dan mendesain sistem yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Berpikir komputasional mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Oke, terima kasih. Nah, akhir-akhir ini kita kan ini ya sering sekali bekerja di depan komputer pastinya atau minimal gadget. Nah, laptop, gadget itu kan suatu perangkat digital komputer, betul ya? Setuju ya dengan ini ya teman-teman ya. Nah, di sini juga menjadi suatu solusi juga bagi kita karena kan kita lagi di era PJJ itu ya ini salah satu solusi untuk supaya bisa kita tetap sekolah dengan menggunakan media komputer, betul ya? Sampai di sini setuju ya? Nah, pada pelajaran ini teman-teman nanti teman-teman akan diajak untuk memecahkan masalah atau ini ya, memberikan solusi dari suatu permasalahan dengan menggunakan cara berpikir komputer. Oke, otak kita itu sajane itu superkomputer, setuju ya? Setuju ya? Nah, komputer itu kan mempunyai suatu bagian yang dinamakan prosesor, betul? Betul ya? Prosesor itu kalau di tubuh manusia itu seperti otak, setuju ya? Nah, maka kita diminta untuk nanti teman-teman akan belajar bersama menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan komputasional. Oke, kita coba yang berikutnya, silahkan dibacakan. Ini karakteristik. Saya minta tolong nomor absen 1, siapa? Agustinus? Ya Pak. Silakan dibacakan. Nomor 1, berdasarkan konsep informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Nomor 2, kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Nomor 3, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Nomor 4, memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 5, sebuah ide dan bukan sebuah benda. 6, diperlukan bagi setiap orang. 7, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Nomor 8, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Oke, terima kasih. Nah, di tahun 2021 sudah sangat diperlukan orang-orang yang punya kemampuan dasar TIK. Setuju ya dengan ini ya? Nah, teman-teman, paling tidak teman-teman sudah bisa memahami tentang bagaimana cara mengoperasikan komputer. Betul ya? Saya setuju dengan poin yang kedua. Kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki orang di era milenial. Nah, apalagi di masa-masa ke depan, di eramu, gitu, kamu akan dituntut banyak supaya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan using komputer. Nah, itu pasti, gitu. Misalkan teman-teman bekerja di dunia teknik. Nah, di dalam dunia teknik itu teman-teman nanti juga akan dikenalkan bagaimana menggunakan software-software yang ada hubungannya dengan teknik mesin, gitu.
Bahkan mesin CNC pun juga base-nya juga dari komputer. Mungkin Vanes sudah pernah diajak untuk mengoperasikan CNC sama Mas Ruben? Ya, pernah. Pernah ya? Pakai kode apa namanya? G-code, betul? Ya, betul. Ya, oke. Nah, itu basicnya adalah komputer juga. Gitu, komputer juga. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan mencoba untuk ini ya, mengenal dulu supaya kita bisa paham betul. Kita pahami dulu tentang ini, proposisi. Oke, mungkin bisa dibacakan oleh tadi Agustinus sudah, Mas Akbar. Silahkan dibacakan yang nomor 1 itu. Pengertian. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposi biasanya digunakan dalam analisis logika, di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Ada 4 unsur proposi, yaitu 2 unsur merupakan materi pokok proporsi, sedangkan 2 unsur lainnya sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksudkan yaitu subjek, predikat, kopula, dan kuator. Oke, terima kasih. Nah, minta tolong ya menitnya belum tak matikan. Oke. Nah, terima kasih. Nah, ini teman-teman. Tadi saya baca-baca itu, ya toh, yang akan kita bahas ini biasanya itu mungkin kalau teman-teman pernah pernah lihat soal-soal untuk CPNS, menjadi CPNS, siapa tahu teman-teman besok jadi CPNS atau PNS gitu ya, atau mendaftar di pemerintahan, itu menggunakan yang akan kita bahas ini, jadi lebih ke logika-logika. Nah, untuk sementara ini diterima dulu ya pengertiannya ya. Jadi, proposisi pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk suatu kalimat. Itu aja dulu yang poin utama. Oke, yang nomor 2, silahkan dibacakan. Berikutnya, Ambrosius sudah, Andre, L. 2. Kalimat proposisi. Kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi untuk objek yang menyertainya. Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula, dan quantifier. Kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melikiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. Oke, dilanjutkan yang poin 3. Selanjutnya, coba. Aryo, nomor 5 enggak ada. Saya, Pak. Ya, Aryo. 3. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi atau anteseden dan konsekuen yang dipadukan. Anteseden sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas 1 subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Perhatikan contoh kalimat proposisi majemuk berikut. A. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjek, bayam, predikat, sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. B. Anteseden. Kuda adalah kendaraan pada para ksatria di zaman kerajaan
dan kuda merupakan simbol kejayaan. Menjadi konsekuen, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Oke, terima kasih. Nah, di situ ada antecedent. Ini disebut sebagai premisnya. Atau premis itu kalimat ya, kalimatnya. Dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Nah, yang A itu ini apa namanya? Dia berupa subjek saja, ya, subjek dan predikat. Ini kalimat biasa. Tapi kalau yang B itu dia mempunyai kesimpulan. Di situ kan ada dua kalimat tunggal, ya. Yang pertama, kuda adalah kendaraan para satria di zaman kerajaan. Terus yang kedua, kuda merupakan simbol kejayaan. Nah, maka dapat disimpulkan, caranya ngono ya. Dapat disimpulkan, kuda adalah kendaraan para satria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Jadi seperti itu. Gitu. Bedanya antecedent dan ini konsekuen. Bartolomeus Giri ada pertanyaan? Maaf kepencet, Pak. Walah kepencet. Oke. Saya kira mau tanya. Nah, ini aja deh. Yang ini atas nggak usah. Yang ini. Nah, teman-teman lihat di sini, gitu, di tabel. Di tabel itu menggunakan simbol. Nah, ini hanya apa namanya? Lambang aja, gitu. Simbol yang pertama itu adalah simbol apa itu yang di keyboard itu ya. Itu negasi namanya. Ini bentuk dari tidak. Lalu caping itu dan, lalu yang cek itu adalah atau. Terus yang strip kanan ini implikasi, jika bla 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 maka bla bla bla. Lalu ada garis kanan ke kiri, ini adalah BI implikasi, ini bentuknya bla bla bla, bila dan hanya bila. Nah, ini sebetulnya teman-teman sudah kemarin belajar kalau menggunakan flowchart kemarin. Ya. Di flowchart itu kan ada yang namanya decision, gitu, menggunakan jika apa maka apa. Ya, kemarin semoga ada yang membuat itu. Ini yang penting dipahami dulu ya untuk simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya dipahami dulu. Nah, apa itu negasi? Oke, bisa minta tolong dibacakan lagi. Absen berikutnya, negasi. Bagas. 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 Mana nih, Bagas? Bagas nggak ada? Bagas. Ya, Pak. Nah, itu dibacakan. Satu, Negasi. negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Atau B. Jika pernyataan semula bernilai salah dan sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan, kalimat itu akan bernilai salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai salah, maka setelah dinegasikan, kalimat tersebut akan bernilai benar. Misalnya, tidak semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup. Kita paham bahwa kalimat itu bernilai benar. Apabila kalimat tersebut diubah menjadi semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup, maka nilai dari kebenarannya adalah salah, karena kenikmatan hidup tidak berasal dari kekayaan semata. Oke, terima kasih. Secara sederhana adalah ini tuh untuk membuat kalimat
benar menjadi kalimat salah, atau sebaliknya kalimat salah menjadi kalimat benar. Nah, kita lihat di contohnya. Nih. Contoh silakan dibacakan absen berikutnya. Bagus. Yang contoh, Pak. Ya. Contoh kalimat negasi atau ingkaran. 1. Ikan hanya bisa hidup di air. Benar. Negasiasinya, ikan bisa hidup di darat. Salah. 2. Monyet pandai memanjat pohon. Benar. Negasinya, monyet pandai menanam pohon. Salah. Oke. Nah, maka sesuai definisinya tadi, kalimat ini ya, negasi, itu kalimat benar dijadiin kalimat salah, tapi misalkan atau sebaliknya, kalimat salah dijadikan benar. Contohnya, ikan hanya bisa hidup di air. Betul toh? Betul ya? Ikan memang ada yang di darat, kan tidak ada. Maka kalimat negasinya, ikan bisa hidup di darat. Jelas salah. Monyet pandai memanjat pohon. Betul ya? Monyet pandai memanjat pohon. Kalimat negasinya, monyet pandai menanam pohon. Kamu pernah lihat monyet menanam pohon? Belum pernah. Artinya cuman makan pisang, cuman gitu ya, cuman manjat dan seterusnya. Paham mengenai negasi? Paham? Paham ya? Ini diterima dulu ya. Ini kita pelan-pelan nanti. Terus ini konjungsi. Silakan dibacakan. Absen berikutnya. Giri. Yang dengan simbol itu bacanya apa, Pak? Ini caping gitu aja. Iya. Gampang. Konjungsi. Kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol caping. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Misalkan tersedia data sebagai berikut. P tahun 2004 adalah tahun kabisat, habis dibagi 4. Q bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Lanjut. Lanjutkan, Gus. Bentar, Pak, baru loading. Oh, baru loading. Ya. P tahun 2024 bukan tahun kabisat. Q bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Lanjut. Baru loading, Pak. Oh iya. Dari pernyataan di atas dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. 1. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. 2. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai salah. 3. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Bernilai benar. Dari deskripsi di atas dapat kita susun tabel nilai kebenaran dari konjungsi, yaitu sebagai berikut. P benar, Q benar. P caping Q benar. P benar, Q salah. P caping Q salah. P salah, Q benar. P caping Q salah. P salah, Q salah. P caping Q salah. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, untuk
ini yang apa namanya konjungsi ini menggunakan kata hubung dan. Nah, dengan simbolnya ini caping, gitu. Capingnya. Nah, dia akan bernilai benar jika kedua-duanya ini, gitu. Ini P harus benar, Q benar, maka P dan Q bernilai benar. Gitu. Dua-duanya harus benar. Ya, untuk yang dan. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kalau boleh sederhanakan, ada dua kondisi yang bernilai benar, maka kesimpulannya dia menghasilkan kesimpulan yang benar. Seperti itu. Ya, dua-duanya harus benar. Misalkan tadi ini kambing berkaki 4. Lalu Q-nya ikan bernafas dengan insang. Maka P dan Q-nya bagaimana? Benar. Benar, Pak. Benar, Pak. Paham ya? Paham. Nah, ini contohnya. Contohnya ini. P, kambing berkaki 4. Betul. Kalimat Q-nya, kambing memiliki sayap. Salah, kambing kok punya sayap, ya toh? Malaikat punya sayap. Maka P dan Q kalau dijadikan satu, kambing berkaki kambing berkaki 4 dan memiliki sayap. Salah, gitu. Salah, karena di sini terdiri dari benar, ini salah, maka hasil akhirnya salah. Paham? Yes? Yes. Nah, kalimat yang kedua ini. Kalimat P, presiden adalah pimpinan tertinggi. Betul ya? Presiden itu pimpinan tertinggi. Terus kalimat yang kedua, presiden berasal dari rakyat. Ya benar, ya toh, presiden itu dipilih dari rakyat. Nah, karena dua-duanya bernilai benar, maka dapat dipastikan kalimat di atas bernilai benar. Oke, paham untuk konjungsi? Paham ya? Paham, Pak. Jadi dua-duanya harus bernilai benar. Oke. Nah, sekarang disjungsi. Nih, silakan dibacakan berikutnya siapa? Benedictus Ivan ya? Ya, Pak. Ya. Disjungsi dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan ditulis itu lambang apa? Hah? Lambang apa? V itu aja. P. P disebut disjungsi. Untuk menentukan tabel kebenaran dari disjungsi, lakukan cara sama yang seperti membuat tabel kebenaran konjungsi. Misalkan tersedia data sebagai berikut. P tahun 2000 adalah tahun kabisat atau habis dibagi 4. I bulan Februari di tahun 2020 mempunyai 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. P tahun 2020 bukan tahun kabisat. I bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan di atas dapat dibentuk kalimat konjungsi sebagai berikut. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Dari deskripsi di atas dapat kita susun tabel nilai kebenaran dari disjungsi, yaitu sebagai berikut. P benar, Q benar. P Q benar. P benar, Q salah. P Q benar.
P salah, Q benar. P, Vicky benar. P salah, Q salah. P, Vicky salah. Oke, terima kasih. Nah, kalau menggunakan disjungsi, ini menggunakan kata hubungnya atau. Ya, toh. Kalau konjungsi tadi apa? Dan Dan. Bukan anak sopo ya, adik sopo. Nah, Saya, Pak. oh iya, tidak apa-apa. Nah, kalau konjungsi tadi dan, tapi kalau disjungsi pakai atau. Nah, kalau di komputer itu kalau ada yang menggunakan atau, maka dia akan bernilai benar. Gitu. Nah, kalau salah satu saja bernilai benar, maka jika salah satu nilainya benar, maka dia akan menghasilkan kesimpulan benar. Gitu. Intinya kalau menggunakan atau itu salah satu harus benar. Gitu. Ini kalimat P benar, kalimat Q benar, maka benar. Kalimat P benar, tapi kalimat Q salah, maka hasilnya tetap benar. Kalimat P salah, tapi Q benar, maka hasilnya benar. Tapi kalau dua-duanya salah, maka hasilnya pun salah. Contohnya ini. Contohnya, gitu. Statement A, kalimat A, 5 kali 5, 25. Betul ya? Lalu, kalimat B, 25 adalah bilangan ganjil. Betul. Gitu. Maka dapat disimpulkan, gitu, ini. 5 kali 5 sama dengan 25, atau 25 adalah bilangan ganjil. Maka di sininya akan bernilai benar. Ya. Ini. A. Kucing adalah hewan mamalia. Benar. Kucing merupakan hewan karnivora, suka daging. Benar. Karena di sini ada benar, ini benar, maka otomatis di sininya benar. Intinya kalau ketemu benar salah satu, maka hasilnya benar, true. Nah, ini kalau di bahasa komputer itu terdiri dari true and false. Nah, kalau true itu berarti benar, tapi kalau false itu berarti salah. Seperti itu. Paham ini? Paham, Pak. Paham ya? Kalau disjungsi itu salah satu bernilai benar, maka hasil akhirnya bernilai benar. Oke. Nah, iki implikasi. Nah, silakan dibacakan berikutnya siapa? Mas Bintang. 4. Implikasi pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika, maka disebut implikasi dengan simbol tanda panah kanan. Untuk menentukan nilai tabel kebenarannya, perhatikan gambar berikut. Misal, jadi Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Misalnya A. Ismah lulus ujian, B. Ismah memberikan uang kepada adiknya. Sekarang kita tentukan negasi dari P dan Q sebagai berikut. A. Ismah tidak lulus ujian. B. Ismah tidak memberikan uang kepada adiknya. Dari pernyataan di atas dapat dibuat hubungan implikasi sebagai berikut. 1. Jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena Ismah menepati janji. 2. Jika Ismah lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini salah karena Ismah tidak menepati janji. 3. Ismah tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai tidak benar karena meskipun janjinya kalimat ini bernilai benar karena meskipun janjinya gugur, ia tetap memberikan uang kepada adiknya. 4. Jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya.
kalimat ini bernilai benar karena Isma bebas dari janjinya. Oke, teman-teman. Nah, ini kasus khusus ini yang menggunakan jika maka. Nah, ini kalimat jika maka itu tentunya akan mengakibatkan ini ya, ada sebab maka akibatnya apa. Gitu. Kalau di komputer ini memakai if, terus apa hasilnya. Gitu. If keyboard rusak, maka keyboard harus diservis, seperti itu. Ya, jadi ini menggunakan kata hubung jika dan maka. Jadi ada if, terus then apa. Itu kalau yang bahasa pemrogramannya. Nah, ini teman-teman. Coba teman-teman lihat di sini ya. Ini memang kondisinya seperti ini. Jika P kondisinya benar, Q kondisinya benar, maka hasilnya benar, dan seterusnya. Ini. Ya. Nah, ini tergantung dari ininya. Harus dilihat dari kalimat penyusunnya dulu. Oke. Nah, ini contohnya. P, semua orang akan mengalami masa tua. Gitu. Betul ya? Lalu semua orang akan meninggal dunia. Lalu kalau dijadikan satu, jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Betul. Lalu yang kedua. Kalimat yang pertama, 15 dibagi 2 sama dengan 7. Ya 7,5. 7,5. Benar. Ya, 7 adalah bilangan ganjil. Benar. Nah, ini jika 15 dibagi 2 sama dengan 7, maka 7 adalah bilangan ganjil. Ini benar. Seperti itu untuk yang menggunakan kata implikasi. Ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Ya, diterima dulu ya. Diterima dulu. Yang kita bahas adalah kita mengenal mengenai bahasa komputer. Nah, konjungsi itu menggunakan kata and. Gitu. Kalau teman-teman nanti coba deh kalian browsing bahasa pemrograman yang menggunakan kata and, maka kondisinya bagaimana? Lalu menggunakan kata or, dia akan bernilai benar jika apa. Itu. Gitu. Terus implikasi itu tadi ya menggunakan kata jika maka. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka 2 sama dengan bilangan genap. Dia akan bernilai benar. Seperti itu. Ya, paham ya ini ya? Oke, kita lebih ke ini sih mengenalkan bahasa komputer yang sederhana aja dulu. Nah, sekarang ini ya penalaran deduktif. Ini penalaran deduktif. Ini coba dibacakan setelah tadi siapa? Bintang, Christopher, Luis. Christopher. Christopher. Halo. Christopher. Halo. Halo. Bro, where are you? Bro? Wah, bobok iki. Tidur paling, Pak. Tidur paling, Pak, itu, Pak. Tidur ini. Ah, semi. Malah turu. Stopper. Oh, hilang ya. Darel. Ya, Pak. Ya, dibacakan, Rel.
penalaran deduktif, induktif, Maaf, abduktif. wifi-nya tadi. Oh, iya nanti ya. Di sini dibacain ya. Biar saya yang baca aja nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa nanti ya. Daril dulu aja. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis dan akan membentuk proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut menalar. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Oke, terima kasih. Itu aja dulu. Nah, teman-teman, pada bagian ini kita akan diminta untuk bernalar. Gitu. Tentunya ya kita kalau manusia itu ya bisa nalar gitu. Nalarnya masuk. Gitu. Kalau jalan itu ditutup, nalarnya gimana? Terbalik, Pak. Jalan tikus. Terbalik, ya, Pak. cari jalan lainnya, gitu. Golek jalan liyane. Nah, ibaratnya gitu, gitu. Ini kita akan diminta untuk bernalar. Oke. Berikutnya, silakan dibacakan, Luis. Deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduksi merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Penalaran deduktif adalah kegiatan yang berpikir yang berbeda, bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyatakan pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme dan siligisme. Ini tersusun dari 2 buah pernyataan premis dan sebuah kesimpulan konklusi. Perhatikan contoh berikut. 1. Semua manusia akan mati. Premis 1. Paigi adalah manusia. Premis 2. Jadi, Paigi akan mati. Konklusi. 2. Beras merupakan komoditi bagi orang Indonesia. Umum. Tetapi ada beberapa wilayah yang penduduknya mengkonsumsi sagu. Khusus. Seperti Maluku dan Papua. Khusus. Oke, nah ini ya. Ini jadi kalau deduktif itu menarik dari ini ya, kesimpulan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Nah, ada silogisme juga, gitu. Silogisme, tapi nanti teman-teman bisa membaca sendiri untuk kalimatnya. Nanti akan saya sharekan di GC ya. Silakan nanti ini buat proses asinkronus nanti, gitu, belajar mandirinya. Nah, terus yang kedua, induktif. Silahkan dibacakan. Setelah Luis siapa? Setelah Luis saya, Pak. Oh ya, Daril sudah ya. Dixon. Iya, Pak. Ya. Induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu, Benjamin Molen 2014 menyatakan bahwa induksi adalah salah satu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, Surojiyo DKK
2008.260 menyatakan bahwa induksi adalah proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat individual kepada hal yang bersifat universal. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan kepada apa-apa yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifat umum atau universal. Lanjutnya. Adapun contoh bentuk penalaran induktif adalah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dari penalaran induktif yang diangkat. Oke, sederhananya adalah penalaran induktif ini dia menyimpulkan dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Nah, kalau yang tadi gimana? Kalau yang tadi umum ke khusus. Paham ya, teman-teman ya? Halo? Halo, bisa dipahami? Kalau deduktif, bagaimana tadi? Deduktif itu bagaimana? Dari umum ke khusus, ya. Tapi kalau yang induktif itu khusus ke umum. Oke, understand? Yes. Yes. Understand. Berikutnya, abduktif. Siapa ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Fredrik. Yang ketiga, abduktif. Menurut Doni Gahral Adian dan Herdito menyatakan bahwa abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi yang terbaik, yaitu A. Kesederhanaan, jelasan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. B. Koherensi, sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. C. Prediktabilitas, sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. D. Komprehensi, sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Adapun contoh dari penalaran abduktif adalah andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan cepat jika sedang mabuk. Maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Bob sedang mabuk. Oke, nah kalau ini sih berdasarkan ini ya argumentasi ya. Jadi dari berbagai argumentasi itu bisa disimpulkan. Ini contohnya. Kalau kita tahu seseorang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk. Nah, maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan Bob sedang mabuk. Seperti itu. Gitu. Ini menyimpulkan aja dari premis-premis yang ada di depannya. Paham? Untuk yang abduktif, paham ya? Mbak. Nah, ini yang berikutnya. Yang berikutnya nanti silakan teman-teman baca ya. Baca sendiri untuk kalimat-kalimat berikutnya. Nah, biar nggak lama, gitu,
Nanti kalau lama-lama kan kasihan. Bilangan biner dan heksadesimal. Nah, pertemuan berikutnya kita akan sedikit sedikit matematika mengenai cara mengubah bilangan desimal ke biner, cara mengubah bilangan desimal ke heksadesimal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi untuk pertemuan hari ini itu saja, gitu. Hari ini tidak ada penugasan untuk mata pelajaran saya karena kita sudah belajar bersama di forum Google Meet. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman silahkan beristirahat, gitu, mengerjakan tugas-tugas mapel yang lain yang belum selesai. Seperti itu, teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas bilangan biner dan heksadesimal. Itu aja, jaga kesehatan. Selamat siang. Terima kasih. Bisa live. See you. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, besok itu liburan diganti Rabu ya, Pak? Boy, Rainer Boy, Dre. Iya ya, Pak. Ya, soalnya